Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jo Lestari dengan NIM 1904015027. Di sini saya akan menjelaskan rekayasa genetika. Rekayasa genetika. Jadi, di sini kita akan membahas pengertian, perkembangan, tujuan, contoh-contoh, teknik-teknik, penyebab, penerapan, dan dampak-dampak dari rekayasa genetika. Kita mulai dari pengertian rekayasa genetika. Jadi, rekayasa genetika merupakan transplantasi atau pencakokan satu gen ke gen lainnya, di mana dapat bersifat antargen dan dapat pula lintas gen, sehingga mampu menghasilkan produk. Rekayasa genetika juga diartikan sebagai perpindahan gen. Perkembangan rekayasa genetika. Pada akhir abad ke-19, ketika seorang biarawan Austria bernama Gregor Johann Mendel berhasil melakukan analisis yang cermat dengan interpretasi yang tepat atas hasil-hasil percobaan persilangannya pada tanaman kacang ercis dan dikenal sebagai bapak genetika. Pada tahun 1920-an dan tahun 1940-an terungkap bahwa senyawa kimia materi genetik adalah DNA. Pada tahun 1953 oleh J.D. Watson dan F.H. Crick dengan ditemukannya model struktur molekul DNA kemudian disebut genetika molekuler. Kemudian, tujuan rekayasa genetika pada tanaman. Rekayasa genetika pada tanaman mempunyai target dan tujuan antara lain peningkatan produksi, peningkatan mutu produk supaya tahan lama dalam penyimpanan pasca panen, peningkatan kandungan gizi, tahan terhadap serangan hama dan penyakit tertentu, tahan terhadap herbisida, sterilitas dan fertilitas serangan jantan atau produksi benih hibrida, toleransi terhadap pendinginan, penundaan kematangan buah, kualitas aroma dan nutrisi, perubahan pigmentasi. Pada mikroba. Rekayasa genetika pada mikroba antara lain mikroba untuk fermentasi, pengikat nitrogen udara, meningkatkan kesuburan tanah, mempercepat proses kompos dan pembuatan makanan ternak, mikroba prebiotik untuk makanan olahan, untuk menghasilkan bahan obat-obatan dan kosmetik. Contoh-contoh rekayasa genetika. Yang pertama ada sintesis insulin, kemudian polymerase chain reaction atau kita sebut VCR, kemudian terapi gen. Berikut merupakan skema sintesis insulin. Jika ditulis, langkah-langkah yang dilakukan pada saat akan melakukan rekayasa genetika adalah yang pertama, bakteri yang masih mempunyai plasmidnya dipotong dengan menggunakan enzim. Kemudian, gen insulin dari sel pankreas juga dipotong dengan menggunakan enzim restriksi. Kemudian, gen insulin ini disisipkan pada plasmid bakteri dengan menggunakan enzim ligase sehingga disebut dengan ADN rekombinan. Setelah itu, ADN rekombinan itu dimasukkan ke dalam tubuh bakteri baru. Bakteri dibiarkan berkembang biak dalam wadah fermentasi sehingga dihasilkan insulin. Yang kedua, polymerase chain reaction atau yang kita sebut dengan PCR merupakan teknik yang sangat berguna dalam pembuatan salinan DNA. PCR merupakan sejumlah kecil sekuens DNA tertentu disalin atau jutaan kali untuk diperbanyak sehingga dapat dianalisis atau dimodifikasi secara tertentu. Langkah kerja VCR melewati 3 tahapan. Yang pertama itu ada denaturasi. Pada proses denaturasi, panas mempengaruhi strand DNA akan terpisah menjadi DNA berantai tunggal atau single strand. Yang kedua ada annealing atau penempelan. Pada tahap penempelan ini, suhu annealing primer akan menempel dan berikatan pada daerah komplementer pada sekuens single stranded DNA. Yang ketiga ada extension atau elongasi. Pada suhu ini, tak polimerase melakukan pemanjangan membentuk strand DNA baru. Siklus ini dapat berulang 25 sampai dengan 35 kali dalam reaksi VCR, di mana membutuhkan waktu sekitar 2 sampai dengan 4 jam bergantung pada panjangnya DNA yang ingin dikopi. Jika reaksinya efisien, wilayah target dapat berubah dari hanya satu atau beberapa salinan menjadi miliaran, karena ada banyak salinan atau untai ganda primer dan banyak molekul tak polimerase yang mengambang di sekitar reaksi, sehingga
Jumlah molekul DNA kira-kira bisa berlipat ganda dalam setiap putaran siklus. Ini merupakan pola pertumbuhan eksponensial. Yang ketiga itu ada terapi gen. Terapi gen adalah teknik untuk mengoreksi gen-gen yang cacat yang bertanggung jawab terhadap suatu penyakit atau perbaikan kelainan genetik dengan memperbaiki gen. Berikut skema proses terapi gen. Terapi gen adalah memasukkan DNA ke dalam sel sebagai obat untuk memperbaiki efek gen yang bermutasi dalam tubuh, bekerja langsung dan dengan presisi untuk memperbaiki mutasi dan selanjutnya mengobati penyakit. Teknik-teknik rekayasa genetika. Yang pertama, teknik plasmid rekayasa genetika. Yang kedua, teknik hibridoma. Yang ketiga, teknik cloning. Teknik plasmid. Melalui teknik plasmid dalam rekayasa genetika, para ahli di bidang bioteknologi dapat mengembangkan tanaman transgenik yang resisten terhadap hama dan penyakit, adaptif kekeringan dan kondisi tanah yang tidak subur, hewan transgenik, dan lain-lain. Teknik hibridoma adalah penggabungan dua sel dari organisme yang sama ataupun dari sel organisme yang berbeda, sehingga menghasilkan sel tunggal berupa sel hibrid atau hibridoma yang memiliki kombinasi sifat dari kedua sel tersebut. Contoh teknik hibridoma adalah pembuatan antibodi monoklonal. Teknik cloning. Cloning berasal dari kata Yunani kuno, klone yang berarti ranting atau cangkokan. Dalam bahasa Inggris, clone atau klona digunakan untuk menyebut sekelompok makhluk hidup yang dilahirkan tanpa proses seksual. Istilah klone atau klona pertama diusulkan oleh Herbert Weber pada tahun 1903. Cloning dapat dilakukan dengan rekombinan DNA, transfer embrio, dan transfer inti. Rekombinan DNA. Cloning ini dilakukan dengan cara menggabungkan gen yang akan diklon dengan sebuah vektor. Contohnya vektor plasmid dan bakteriofag. Transfer embrio. Cloning ini dilakukan dengan menyisipkan potongan gen yang dikehendaki dari suatu spesies lain sehingga spesies yang diklon tadi akan memiliki sifat tambahan sesuai dengan gen yang telah disisipkan ke dalam sel tubuhnya. Transfer inti. Prinsip dari transfer inti yaitu dengan memasukkan inti sel atau nukleus dari satu spesies ke dalam sel spesies lain yang sebelumnya inti selnya telah dibuang atau dikosongkan. Berikut gambar skema dari teknik cloning yang dilakukan untuk menghasilkan domba Dolly. Penyebab berkembangnya rekayasa genetika yang pertama itu ditemukannya enzim pemotong DNA yaitu enzim restriksi endonuklease, ditemukannya pengatur ekspresi DNA yang diawali dengan penemuan operon laktosa pada prakariota, ditemukannya perekat biologi yaitu enzim ligase, ditemukannya medium untuk memindahkan gen ke dalam sel mikroorganisme. Penerapan rekayasa genetika di bidang pertanian dan bahan pangan. Yang pertama, ditemukannya tomat flavor sav yang tahan. Ditemukannya sapi dengan produksi susu meningkat 20%. Ditemukannya kopi super. Ditemukannya tanam berpestisida. Ditemukannya vaksin penyakit mulut dan kuku. Jagung dengan protein yang tinggi. Di bidang kesehatan dan farmasi, diproduksinya insulin dengan cepat dan murah, adanya terapi genetik, diproduksinya interferon, diproduksinya beberapa hormon pertumbuhan. Di bidang industri, terciptanya bakteri yang mampu membersihkan lingkungan tercemar, bakteri yang dapat mengubah bahan tercemar menjadi bahan tidak berbahaya, bakteri pembuat aspartanik. Dampak rekayasa genetika. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Untuk dampak positif, yang pertama itu menciptakan bibit unggul, meningkatkan gizi masyarakat, melestarikan plasma nutfah, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi sesuai dengan keinginan manusia, membantu pasangan yang kesulitan mendapatkan anak dengan jalan pintas yaitu bayi tabung. Dampak negatif yaitu mengganggu proses seleksi alam, merugikan petani dan peternak lokal yang mengandalkan reproduksi secara alami. Pada kebanyakan keturunan pasca kultur jaringan yang memiliki materi genetis yang sama akan mudah terkena penyakit.
Dikhawatirkan adanya penyalahgunaan teknologi reproduksi untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.